Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 1 Agustus. Hari Minggu biasa pekan ke-18. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemui Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Di hari Minggu ini bersama keluarga, tentunya kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ditanya, dari sekian banyak orang pasti bekerja untuk sesuap nasi dan memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Hal ini adalah wajar dan biasa dilakukan oleh setiap orang dari waktu ke waktu. Ketika Yesus membuat mujizat penggandaan roti dan orang mengikutinya mendapat bagian untuk makan kenyang, banyak orang mulai mencari dan mengikuti Yesus. Yesus menyatakan bahwa mereka mencarinya bukan karena mereka melihat tanda-tanda, melainkan karena mereka mendapatkan roti dan makan sampai kenyang. Urusan perut menjadi yang utama, sampai Yesus sendiri dikesampingkan. Sebenarnya tidak ada salahnya mengusahakan terpenuhinya sarana kebutuhan hidup. Tapi kadang-kadang apa yang menjadi sarana itu dikejar secara mutlak sebagai tujuan dan mengalahkan tujuan yang sesungguhnya, yaitu bertemu dengan Yesus sang sumber dan roti hidup.
Apabila sarana itu dimutlakkan menjadi tujuan, maka segala-galanya bisa dikesampingkan dan membuat orang salah fokus. Kalau jalan hidup orang beriman sudah salah fokus, maka tujuan akhir yang adalah keselamatan di rumah Bapa menjadi kebinasaan di dunia orang mati. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mewahyukan diri sebagai roti hidup dan menjadi tujuan hidup orang beriman. Orang yang makan roti biasa akan lapar lagi, sedangkan orang yang menyantap roti hidup dari Yesus Kristus tidak akan lapar lagi dan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus mewahyukan diri sebagai roti hidup, membuat kita diarahkan kepada makna dan arti hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup abadi sesudah kebangkitan badan. Melalui kebangkitannya, Yesus memberikan jaminan untuk hidup kekal itu. Sadarkah kita yang sudah mengimani Yesus Kristus sekian lama, bermaksud mencari Yesus sebagai roti hidup yang sesungguhnya? Ataukah kita masih terpancang pada hal-hal duniawi yang bisa membawa kita kepada kebinasaan hidup? Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita memurnikan motivasi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.